Selamat malam, saya Pristian Grecia, Anda menyaksikan obrolan malam. Di hari pertama pembukaan pendaftaran Capres dan Cawapres sudah ada 2 paslon Capres dan Cawapres yang mendaftarkan diri ke KPU. Kemarin saya sempat mewawancarai Baca Pres Ganjar Pranowo. Tentu kenapa perlu dipertanyakan? Karena banyak yang analis yang mengatakan bahwa bisa jadi Ganjar Pranowo karena dengan banyak pertimbangan siapa yang menjadi sosok bacawa presnya akan last minute. Mungkin akan memanfaatkan sampai batas akhir pendaftaran pada 25 Oktober 2023 ini. Tapi faktanya hari pertama sudah mendaftar. Ini satu pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ganjar Pranowo. Kami akan ngobrol juga dengan sejumlah narasumber yang sudah kami undang di obrolan malam edisi kali ini. Kita ikuti terlebih dahulu cuplikan wawancara saya kemarin di gedung KPU RI bersama Baca Pres Ganjar Pranowo. Berikut ini. Selamat ya, selamat. Tadi bisa kasih bocoran dikit highlightnya, kalau saya barcode nanti panjang sekali visi misinya. Tapi pada intinya apa? Kita ingin pembangunannya lebih cepat menuju Indonesia unggul, dan itu artinya energi menjadi persoalan yang mesti kita tuntaskan dengan transisinya. Politik pangan mesti segera dengan basis data, satu data pertanian yang mesti unggul, dan semua masuk digitalisasi, termasuk hilirisasi yang tidak hanya sumber daya alam tapi masuk pada wilayah-wilayah kelautannya, ya, perkebunannya, dan industri digitalnya. Ini yang selalu penting untuk menjadi perhatian, termasuk tentu pemerintahan yang bersih, ya, yang bisa setara, yang semua bisa mengakses, dan tentu saja pengembangan ekonomi hijau, biru, digital yang kita sebut sebagai ekonomi baru itu. Cepat sekali kayaknya bikin visi misinya. Itu digodoknya mungkin Pak Ganjar bisa cerita proses penggodokan visi misi. Prosesnya sebenarnya sudah sangat lama sekali, dan kami melibatkan banyak pakar. Kami melakukan diseminasi, melakukan diskusi dengan mereka agar lebih mantap, dan alhamdulillah banyak yang memberikan masukan baik dalam maupun luar negeri. Mudah-mudahan yang terbaik lah. Cepat sekali, dan tadi sudah sempat ketemu Pak Presiden untuk bisa kemudian mengkomunikasikan visi misi. Karena kan Pak Ganjar sendiri bilang bahwa ini unggul, jadi ada satu narasi baru sebenarnya dari maju kemudian menjadi pasti unggul. Ya, biar progresivitasnya terlihat betul. Ya. Itu yang diusulkan. Tapi sektor apa Pak yang akan diperkuat Pak ke depan? Ya. Mobilnya di mana? Oke. Pak Ganjar pilihan hari ini, alasan memilih hari ini buat daftar ada alasan tertentu nggak? Ya? Ada alasan tertentu nggak pilih hari ini? Kenapa sih harus hari ini gitu? Kenapa harus hari ini? Ya, kita mau yang pertama. Pak Ganjar. Pak Ganjar sukses ya, terima kasih. Oh, diarah lagi. Ya. Masih diarah Pak, masih tanya. Pak, ini kan banyak, Pak, ini banyak sampai saat ini, sampai ke masa pendaftaran ini masih banyak yang kemudian masih melihat dan melihat dari perspektif. Ya, karena kita sudah siap ya daftar. Kita nggak menunggu apa-apa kok. Padahal batas akhirnya soal tanggal 25 loh. Ya, kita sudah siap langsung daftar. Kita bukan peragu. Begitu kita putuskan, kita jalan. Karena sebelumnya banyak analis politik mengatakan ini pasti last minute. No. Kita tunjukkan bahwa kita siap dari awal. Makasih ya. Mas Ganjar habis ini keliling. Bojoku ndi bojoku? Mas, habis ini keliling Mana ibu? Ibu mana ibu? Oh, ibu di sana. Nggak ikut? Ibu nggak ikut ya? Ibu nggak ikut? Arah-arah kan nggak ikut ya? Mas, habis ini keliling kemana Mas? Ya, keliling-keliling sini ya. Pak, dikit aja. Sosok Mahfud MD di mata Pak Ganjar. Wilayah fokusnya kemana Mas? Sosok Mahfud MD di mata Pak Oh, Ganjar. punya pengalaman yang hebat, dan insya Allah kita menjadi pasangan yang saling melengkapi. Anda sudah menyaksikan tadi cuplikan wawancara saya dengan Baca Pres PDI Perjuangan bersama sejumlah partai yang tergabung dalam kerjasama politik. Sudah hadir di studio BTV ada Bang Deddy Sitorus, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Bang Andre Rosiade dari Partai Gerindra. Selamat malam Bang Deddy, Bang Andre. Selamat malam Pristian, selamat malam Bang Deddy. Tadi lagi tayang wawancara Pak Ganjar, kita lagi break, kata Bang Andre, nih masa saya harus komentarin pendaftaran Baca Pres lain? Enggak, justru saya mau nanya,
Di hari pertama saya juga kaget ya, karena kan banyak sekali analis politik yang mengatakan Bang Deddy, nih nanti last minute deh pasti PDIP dan gabungan kerjasama politik yang lain. Tapi kenapa kemudian jadi hari pertama gitu ya, bersama dengan baca pres lain yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar kemarin? Kan kita mau gerak cepat. Nah, kalau gerak cepat tuh kan nggak ada perlu ditunggu-tunggu. Begitu semua sudah selesai, wakil presiden sudah ada, calon wakil presiden sudah ada, visi misi sudah selesai, tim sudah siap, nunggu apa lagi? Kenapa nggak hari kedua, ketiga gitu? Loh, sudah dibilang gerak cepat, cepat kok nunggu kedua, ketiga. Kalau nunggu kedua, ketiga berarti kan nggak cepat. Nggak cepat karena apa kira-kira ya? Terhambat Karena nggak ada yang ditunggu lagi. Oh. Masa nunggu? Berarti Pak Prabowo ada yang ditunggu dong? Masih ada Pak Prabowo ini beda emang sama Mas Ganjar dan Mas Anies. Kalau Mas Ganjar dan Mas Anies itu kan pendaftar awal. Kalau Pak Prabowo kan tinggal daftar ulang. Sudah berpengalaman daftar ke KPU. Jadi bukan karena baca wapresnya masih digodok terus gitu, masih milih antara beberapa nama, bukan ya? nggak, jadi gini, ini soal kendala teknis saja, Christian. Jadi memang Koalisi Indonesia Maju itu kan bersepakat bahwa keputusan cawapresnya Pak Prabowo itu diputuskan secara bersama-sama oleh forum ketua umum dalam rangka kerangka musyawarah untuk mufakat. Nah, permasalahannya Bang Zulhas ini ketua umum PAN pergi ke luar negeri mendampingi Presiden Jokowi, baru pulang tadi sore nih. Termasuk Pak Erick Thohir ya? Pak Erick Thohir belum pulang malah, masih bersama Presiden. Ya, nah di saat Bang Zulhas pulang sekarang, Golkar masuk dalam tahapan HUT Golkar. Tadi saya datang dampingi Pak Prabowo, datang ke HUT Golkar ke 59. Besok ada Rapimnas. Ya mungkin menurut saya, analisis saya, Minggu atau Senin baru bisa duduk bareng untuk keputusan dan deklarasi. Jadi kalau ada informasi besok mau diumumkan baca wapresnya Pak Prabowo itu Wallahualam. keliru? Analisis saya, karena kan kayak Pak Prabowo, hari Minggu beliau akan ke Jawa Timur. Oh, sudah ada agenda. Kan acara hari santri ya. Oke. Nah, Pak Prabowo kan salah satu yang akan mendampingi Presiden Jokowi menghadiri hari santri. Dan saya rasa banyak ketua umum Koalisi Indonesia Maju karena memang kabinetnya Pak Jokowi akan hadir di sana. Jadi analisis saya ya, forum ketua umum ini akan efektif bisa rapat itu mungkin Minggu malam atau hari Senin. Karena disitulah kesibukan masing-masing sudah selesai, rapat, langsung ambil keputusan, mungkin diumumkan. Oke, terakhir Pak Prabowo bilang baru pekan depan kayaknya. Ya, pekan depan kan bisa Senin. mendaftar. Senin diumumkan, setelah itu baru mendaftar. Selasa tanggal 24, 25 terakhir. Yang ya? jelas, Fristian, Ya. ojo ke susu, ojo kerasa kerusu. Yang sabar, insya Allah menang. Jadi sebelum penutupan, kita tentu akan menyusul senior kita, Bang Deddy Sitorus. Oke, Nah, pasti daftar gitu ya. Insya Allah. Nah, tapi kan pertanyaannya kan Bang Deddy, apakah yang didaftarkan sosok bacawa pres yang didaftarkan itu juga adalah salah satu kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Tentu ini bukan pertanyaan pertama buat Bang Deddy dan sejumlah politisi PDIP. Tiap hari Bang Deddy ya, ditanya pasti itu. ditanyakan. Udah pagi, siang, sore, malam ditanya itu. Nah, tapi bagaimana melihatnya? Ini fenomena yang umum saja terjadi perpindahan partai atau dinamika ada kader partai lain yang kemudian dimajukan oleh atau diusung oleh partai lain atau bagaimana? Ini saya pertanyaannya jadi bingung. Kalau gimana, soal apakah Gibran saya nggak tahu, Mbak. Iya. Raurus saya kan nggak ngerti Ini urusannya saya. Bang Andre. Iya, urusannya sana lah. Tapi kalau PDI Perjuangan itu kan dikenal sebagai partai kader yang memegang kuat nilai-nilai kode etik gitu ya, kebiasaan fatsun politik. Dalam banyak kasus kita sering mengalami, misalnya dalam satu kontestasi kita partai mengusung calon A, tiba-tiba ada kader maju sendiri kemudian menang. Ya, biasanya kan begitu dia maju langsung ada surat pemecatan. Dan biasanya kalaupun menang apapun yang dilakukan tidak akan pernah diterima kembali. Banyak yang berusaha untuk bisa kembali lagi. Udah menang nih saya mau balik lagi PDI Perjuangan. Oh enggak gitu. Kita tidak sereceh itu gitu. Jadi kalau sudah keluar ya keluar gitu. Jadi mungkin itu juga yang dilihat publik bahwa PDI Perjuangan kuat dengan nilai-nilai dan disiplin itu sehingga menjadi persoalan nih di publik ketika isu spekulasi itu muncul gitu ya.
Saya kira itu. Nah, spekulasi itu muncul karena kan ada banyak spekulasi ya. Mas Gibran katanya mungkin akan bergabung dengan partai lain dulu, keluar dari PDIP dan akan menjadi bacawa pres. Bahkan hari ini nih, per detik-detik ini nih, jam-jam ini, Bang Andre, santer sekali katanya nama Gibran yang justru menguat di antara nama-nama lain, termasuk nama Pak Erick Thohir dan juga Pak Yusril Iza Mahendra yang katanya sudah ngurus SKCK gitu. Bener nggak tuh? Christian, yang mengambil keputusan itu namanya Pak Prabowo bersama para ketua umum. Kalau Andre Rosiade yang mengambil keputusan, udah saya kasih tahu. Kami semuanya ini masih menunggu. Apa yang menjadi pertimbangan? Kan tadi ini masalah teknis. Ini Bang Zul sudah pulang. Saat Bang Zul pulang sore ini Golkar acara. Besok Rapimnas. Golkar besok Rapimnas, Pak Prabowo dan yang lain-lain akan berangkat ke Surabaya. Hari santri. Ini kan kendala. Nah, Oke, itu jadi kendala ini teknis. kendala teknis yang menyebabkan kita belum bisa bertemu. Nah, Oke, kendala kalau teknis. nama-nama kan mau masuk pertanyaan itu, nggak usah nama-nama nanya yang mau deh. saya tanya. Nah, biar kita langsung spill aja. Kalau nama-nama tentu sudah ada. Ada 4 nama itu, yang ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kan sudah semua orang udah tahu nama itu. Nah, tinggal soal mengambil 1 dari 4 nama itu. Nah, apakah analisis saya, apakah mungkin Minggu malam ketua umum itu bisa rapat atau Senin, rasa saya paling lama. Nanti insya Allah akan ada keputusan. Karena kalau besok udah jelas besok ada agenda hari Minggu Rapimnas. juga ada agenda. Minggu itu hari santri. Jadi menurut saya kemungkinan longgar itu Minggu malam setelah acara HUT santri, semua pulang ke Jakarta. Ini prediksi ya, atau mungkin bisa Senin. Senin kumpul, insya Allah ada putusan. Tapi semuanya sudah dipersiapkan. Kalau kemarin kan rata-rata baca pres dan baca pres yang mendaftar sudah juga membawa visi misi. Bahkan kalau Jadi gini, kalau soal bagan tim sukses, susunan tim sukses itu sudah rapi. sudah. Ya, lalu visi misi, program itu sudah rapi. Hanya tinggal 1 itu aja. 1 itu aja siapa? Bacawa pres. Iya, baca pres ditunggu forum ketua umum kumpul dan lengkap semua. Kita musyawarah untuk mufakat, ambil keputusan, langsung diumumkan. Oke. Kalau ini kan disebut langkah cepat karena banyak yang menduga, sekali lagi ya, analis politik menduga ini bakal last minute. Tapi kemudian pilihannya adalah Profesor Mahfud MD. Meskipun sudah di-spill juga sih beberapa kali ada foto Sebulan yang bersama. lalu kita udah tahu. Oh Mas gitu, Ganjar bisa dan tahu Prof. ya urusannya Mahfud. PDIP ya? Ya kan dalam politik itu kan ini semua orang bisa tahu. Jadi udah tahu kalau bacawa presnya Pak Ganjar, Pak Mahfud ya? Yes, dari sebulan yang lalu kan Kalau menurut memang Gerindra gimana bacawa presnya? saya tidak elok dan tidak etis mengomentari Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Paslonnya. Ya, saya nggak mau mengomentari karena itu haknya konstitusinya PDI Perjuangan dan teman-teman koalisinya untuk mengusulkan. Ya kita nggak etis. Ini Pak Prabowo mengajarkan kepada kami lebih baik kami bicara tentang kebaikan Pak Prabowo daripada mengomentari tentang. Tapi tentu sosoknya sahabat kita. menjadi ini dong Bang Andre, menjadi pertimbangan dalam arti bahwa kan banyak analis politik juga mengatakan bahwa dengan kehadiran Pak Mahfud MD berarti pertarungan di Jawa Timur makin ketat, ada Gus Muhaimin juga di situ, dan bagaimana juga pertimbangannya untuk Pak Prabowo tentu berharap juga dong ceruk besar di Jawa Timur kan bisa. Ya tentu kita sangat serius menggarap Jawa Timur. Yang jelas kita mengucapkan selamat kepada Bang Deddy Sitorus sudah berhasil kemarin mengawal Mas Ganjar dan Pak Mahfud mendaftar ke KPU. Hari pertama. Kita acungi jempol. Hari pertama ya. Bang Deddy satset gitu lah. Nah, satsetnya ini karena katanya tadi sudah tidak ada lagi beban yang dipikirkan, semua sudah lengkap, visi misi sudah lengkap, gerak cepat. Padahal sebelumnya juga dari 10 nama ya, Mbak Puan bilang ada 10 nama, kemudian mengerucut menjadi 4 nama. Nah mungkin Bang Deddy bisa cerita tuh, kenapa kemudian bisa dalam waktu cepat mengerucut, apakah ada pertimbangan-pertimbangan maupun secara internal maupun secara eksternal? Kalau pendalaman kan dilakukan sejak lama ya, tapi pengambilan keputusan memang fix kira-kira 1 minggu lebih sebelum pendaftaran gitu ya. Jadi ya itu hasil perenungan Ibu Mega bersama ketua-ketua partai pengusung memang yang paling tepat dan yang paling dibutuhkan pada saat ini memang Prof Mahfud untuk menjadi kombinasi yang Dwi Tunggal yang kuat.
Karena kan Pak Ganjar itu sudah punya pengalaman yang kuat sebagai seorang gubernur, sebagai sebagai eksekutif. Sementara Prof Mahfud ini kan punya pengalaman di 3 cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tentu kami juga melihat bahwa banyak persoalan yang terjadi di kita ini sekarang adalah bagaimana hukum perundang-undangan kita itu terlalu banyak saling tumpang tindihnya gitu ya. Inkonsistensinya, law enforcement segala macam. Kita banyak mengalami beberapa tahun terakhir ini tragedi-tragedi hukum ya, yang tentu menjadi kecemasan tersendiri bagi orang seperti Ibu Megawati misalnya, ketua-ketua umum partai politik lain. Jadi memang tugas paling utama dari Pak Ganjar, kenapa beliau dipilih, tentu yaitu kompetensi keilmuannya, rekam jejaknya sebagai seorang politisi yang paripurna dengan pengalaman di 3 cabang kekuasaan tadi gitu ya. Kemudian juga beliau adalah seorang politisi yang sangat sederhana. Bayangkan sampai anaknya aja dikasih sangu susu sama roti karena dikira anak orang miskin, padahal anak ketua MK. Ya, jadi sampai sebegitunya itu tercermin, dan bagi Ibu Megawati itu sangat menyentuh karena itulah refleksi Marhaen itu. Refleksi wong cilik itu gitu ya. Dan itu terrefleksi pada figur Pak Mahfud. Dan Pak Mahfud juga kita lihat bukan orang yang kemudian mendapat masalah lalu tumbang. Kita tahu beliau sudah sebenarnya digadang-gadang menjadi wakil presiden pada 2019. Lalu oleh karena 1-2 hal, dinamika politik saat itu, 1, 2, 3 partai pada waktu itu kan kemudian itu tidak jadi, dan beliau menyimpan baju putih yang dipakai mendaftar kemarin di rumah ibunya ya di Madura sana, dan dia kita lihat tidak terpengaruh sedikit pun. Ya, tetap semangat menjadi katakanlah seorang menteri koordinator ya, melaksanakan tugasnya dengan penuh keyakinan diri, tetap gaspol gitu ya. Kita tahu sendiri bagaimana beliau mengangkat banyak persoalan-persoalan terkait ekonomi, hukum ya. Kemudian itulah yang mungkin analisa kami membuat Ibu Megawati dan ketua umum partai yang lain juga sependapat bahwa beliau adalah figur yang komplementer bagi Pak Ganjar. Termasuk soal Pak Mahfud konotasikan sebagai sosok yang juga bisa memperkuat atau mendulang suara di salah satu ceruk yang besar di Jawa Timur? Ya itu kan hitung-hitungan biasa ya Mbak ya. Bagi kami kan bukan itu yang paling utama. Kita utamakan nilai-nilai dulu lah. Ya, kita utamakan hal-hal yang bersifat rasa gitu. Ini orang pas enggak? Ya, karena kan kita berpikir menang, kita nggak pernah berpikir akan kalah. Jadi kita berpikirnya ini kalau menang ini orang pas nggak? Gitu. Kalau soal elektabilitas, soal nanti Jawa Timur, Jawa ini, udahlah. Semua pasti akan bekerja semampunya. Ya, yang di atas mau kasih siapa buat bangsa ini kan itu aja. Jadi tidak terlalu signifikan menjadi pertimbangan buat kita. Oke. Salah satu sosok yang punya latar belakang yang mungkin serupa dengan Prof Mahfud adalah nama Yusril Iza Mahendra, yang katanya juga udah ngurus SKCK nih sebagai salah satu syarat untuk syarat administrasi untuk jadi bakal calon wakil presiden. Nama beliau memang mengemuka dengan pertimbangan latar belakang keilmuan, latar belakang sebagai tokoh di bidang hukum juga. Ya, Prof Yusril kan memang juga diusulkan oleh Partai Bulan Bintang. Bulan Bintang tuh mengusulkan nama Prof Yusril dan juga nama Mas Gibran itulah sebagai kandidat di rapat-rapat kami. Jadi intinya sekali lagi saya tidak tahu alasannya Prof Yusril bikin SKCK itu. Jadi Fristian, saran saya nih Fristian, bersabarlah dalam beberapa hari ke depan ini. Insya Allah segera akan diumumkan kalau sudah cocok jadwalnya, karena memang hari ini Bang Zul pulang, sore ini ya mungkin beliau masih butuh istirahat. Besok ada Rapimnas Partai Golkar, Pak Erlangga otomatis sibuk di situ. Hari Minggunya ada Hari Santri, ya paling mungkin itu Minggu malam atau hari Senin. Ya tunggulah Minggu malam atau Senin. Mudah-mudahan kita doakan forum ketua umum bisa segera rapat melakukan musyawarah untuk mufakat. Untuk mengerucutkan dari 4 nama menjadi 1 nama. 4 nama itu menjadi 1 nama dan segera diumumkan. Oke.
Kita jeda dulu, usai jeda kita akan bahas lebih substansi. Ini sih pesan dari banyak orang, Bang Andre, Bang Dedi. Banyak analis, netizen juga bahas bahwa ayo dong kita kalau bahas mengenai pilpres atau pemilu itu kita bahas yang lebih substantif. Ini syukurlah kita sudah bisa bahas mengenai hal-hal substantif karena kemarin sudah menyerahkan visi misi. Saya baca tagline-nya adalah menuju Indonesia unggul ya, betul ya, Indonesia unggul. Nah mungkin saya Bang Andre juga bisa spill dikit lah kira-kira visi misi Pak Prabowo akan seperti apa gambarannya dengan bakal calon wakil presiden yang akan diusung. Usai jeda di obrolan malam.